kita memang mempercayai bahwa rasa yang enak itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh customer. Customer siapapun itu, mau dia latar belakangnya mau bagaimana gitu kan, penampilannya bagaimana, tetap lakukan service excellence. Total ya kurang lebih 100 juta lu udah bisa buka coffee shop. Gitu. Kalau misalnya kompetitor lain 100 juta itu ibaratnya baru uang benderanya aja selama 1 tahun. Welcome to podcast kamu, Kisi FM ada tamu. Kali ini bareng gua Revan. Dan sebelum mulai gua mau infoin kalau audio podcast ini bakal tayang on air di program Kisi Sound Flash setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang. Bareng hari ini kita punya tamu nih, healthy people, yang kita bakal ngebahas tentang belajar punya kedai kopi atau coffee shop. Udah ada Kevin Stefanus, founder dan owner dari B Coffee. Halo Mas, selamat. Sehat. Akhirnya bisa ketemu langsung sama Mas Kevin ya. Sebelum kita pernah punya tempat acara ya, di acara tempatnya B Coffee ini. Betul. Gimana kabarnya Mas Kevin? Sehat, alhamdulillah. Mas gimana kabar? Alhamdulillah. Ya. Pernah kenal atau mungkin punya nostalgia dengan Kisi FM sebelum itu? Iya, sebelumnya saya pernah punya pengalaman juga dengan Kisi FM itu di 2009. Aduh, saya masih kecil lagi. Itu memang momennya saya masih sekolah juga, masih SMA juga gitu. Nah kebetulan Kisi FM itu pernah punya studio di Jalan Puter. Betul. Ya, di Bogor ya. Dan itu kebetulan saya juga rumah dekat situ di Jalan Jalak. Iya, Akamsi juga. Jadi sering lewat Kisi FM dan kebetulan juga punya teman juga. Jadi salah satu penyiar di situ saya lupa namanya, juga punya teman namanya Mas Anton. Jadi saya pernah diajak ke situ. Oh, main-main. Iya, cuman bukan sebagai penyiar sih, lebih ke arah saya penasaran aja gitu ya, bagaimana sih dunia di radio itu seperti apa, mekanisme dan lain-lain. Gitu sih. Dan boleh ceritain nggak tentang background dari Mas Kevin nih? Oh ya, jadi backgroundnya saya sih sebenarnya kalau semasa SMA ya itu saya sih SMA ya, jurusannya IPS malah. Oh, Ikatan Pelajar Santai. Iya, pelajar santai Mas, karena kenapa SMA juga karena saya sangat menghindari hitung-hitungan sebenarnya. Sama. Ya, terus kimia, fisika itu saya sangat hindari gitu saat itu, karena ya memang zaman-zamannya rebel Mas, ya rebel gitu ya. Jadi saya ambilnya IPS waktu itu. Cuman karena saya suka masak kebetulan, ya hobi masak. Senang waktu itu lihat mama masak aja sih di rumah. Mama masak. Jadi punya ketertarikan tentang F&B awalnya di situ gitu. Jadi setelah lulus SMA akhirnya saya memutuskan untuk ngambil di apa tuh? Perhotelan. Ya, waktu itu saya ngambil di D1 aja. D1 itu di Sekolah Tinggi Perhotelan di Bogor gitu. Terus bisa mulainya masuk ke dunia kopi itu gimana? Atau mungkin memang pecinta kopi atau mungkin gimana gitu? Enggak sih, enggak. Jadi ke kopi itu karena keracunan Mas, tanda kutip. Keracunan kopi. Keracunan. Jadi ambil kuliah D1 waktu itu sebagai basic F&B product, dan itu basisnya lebih ke arah kitchen Mas. Kitchen karena awalnya masak ya. Jadi saya ambil kuliahnya masak, ambil basicnya kitchen. Kuliah selama 1,5 tahun waktu itu karena ngambil D1 karena memang tujuannya pengen langsung kerja. Yang ngambil operasional. Di dunia F&B itu ya? Di dunia F&B Mas. Jadi setelah lulus kuliah, karena kan namanya perhotelan pasti langsung disalurkan ke hotel kemana gitu ya. Akhirnya saya ambil 2 tahun waktu itu di Kempinski. Oh, Jakarta. Dapat job waktu itu awalnya di Kempinski di Jakarta. Waktu itu saya sempat juga nyambi Mas. Apa tuh? Itu di waktu itu masih stadium di Jakarta, klub malam. Anak malam. Sempat ya Mas, itu karena masuk Jumat pulang Selasa ya. Betul. Jadi waktu itu stadium masih aktif. Oke. Dan sekarang sih udah tutup. Oh iya, stadium udah tutup. Sudah nggak ada. Jadi akhirnya juga cuma waktu itu ngambil di Kempinski 2 tahun, itu juga sambil nyambi malamnya di klub malam. Apa tuh bagian apa? Waktu itu barboy Mas, nganter-nganter. Tapi waktu itu sempat juga terjun bikin. Akhirnya setelah selesai dari Kempinski itu kurang lebih 1 tahun saya dilanjut lagi di stadium waktu itu. Muter-muter di klub. Muter-muter di stadium. Enggak juga. Enggak pulang-pulang. Di stadium, pernah ke klasik juga juga udah tutup. Akhirnya lanjut lagi saya waktu itu dapat tawaran kerja di luar negeri Mas. Waktu itu saya langsung ke Abu Dhabi.
Abu Dhabi. Iya, jadi batu loncatannya terlalu jauh nih loncatnya. Benar-benar dari dunia malam ke dunia luar. Dunia luar langsung. Iya. Gitu, terus di Dubai itu ngapain? Bener ya Dubai bukan? Iya, waktu itu jadi saya di Timur Tengah kurang lebih 5 tahun, Mas. Oke. Iya. Di bagian kitchen juga? Enggak, langsung ke ke kopi waktu itu. Oh, langsung ke kopi. Jadi transisinya antara di dunia malam waktu itu ya, di klub malam main-main di alkohol. Saya sempat juga ngikut-ngikut sama teman buka coffee shop. Oke. Maksudnya teman buka coffee shop, kita saya ngikut di situ. Oke. Nah, itu awal keracunan di situ, Mas. Jadi seneng lihat orang bikin kopi awalnya kan. Tapi pecinta kopi nggak awalnya? Enggak, Mas, enggak. Saya Milky Boy, Mas. Seneng susu waktu itu ya, seneng susu, minum susu sama alkohol juga sih tepatnya. Terus waktu itu tertarik lihat cara bikin kopi. Dulu orang zaman di 2011-12 itu belum ramai ya? Belum. Coffee itu shop. masih orang sebutnya pendekar, Mas. Jadi kalau orang yang kerja di salah satu coffee shop, dia bekerja di situ, terus dia bertandang ke coffee shop lain, terus mereka mengadu skill. Ininya apa namanya? Di zaman itu ya. Oke. Jadi orang dulu sebutnya pendekar kopi, Mas. Pendekar kopi. Jadi menurut saya dulu situasi bisnisnya memang cukup kotor tanda kutip ya, Mas ya. Kotor jadi, gimana tuh? Maksudnya jadi si barista ini datang ke coffee shop lain untuk mengadu skill, Mas. Oh, jadi terang-terangan gitu. Terang-terangan. Jadi V60 dong. Iya, V60 dong. Gitu. Ya bikin dengan segala filosofisnya, Mas, di situ. Terus. Nah, itu saya lihat di situ kayaknya seru juga ya gitu. Namanya masih muda ya kan, belum menikah juga, rebel banget kayaknya nih kopi ini kan. Nah, dari situ mulai terlihat, Mas. Jadi saya melihat di kopi itu kayaknya dunia kopi itu luas banget di dalamnya. Jadi let's say begini, saya bikin kopi dengan jenis yang sama. Yeah. Saya menyeduh kopi dengan suhu yang berbeda, itu rasanya berbeda. Gilingannya berbeda, rasanya berbeda. Jadi bisa terlihat di sini dinamis banget gitu nih kopi gitu. Jadi makanya dari situ saya mulai tertarik, Mas. Awalnya tertarik karena lihat cara bikinnya. Dari punya kedai temen. Awalnya dari teman. Terus belajar di situ tuh. Si Milky Boy itu akhirnya belajar kopi. Saya belajar kopi di situ, Mas. Terus memutuskan punya kedai kopi tahun berapa tuh, Mas? Itu di 2021, Mas. Jadi setelah saya pulang ke Covid ya? Covid itu ya? Iya, saya pulang ke Indonesia itu April, Mas. Oh, oke. Kan waktu itu Covid mulai di Indonesia Mei. Maret. Maret 21 Maret saya ingat banget. 2020 mulai Covid. Terus Maret, April. Mei saya pulang ke Indonesia. Itu juga karena lockdown. Jadi di Timur Tengah itu lockdown, Mas. Pulang, terus saya sempat bekerja dulu 1 tahun di restoran ayam goreng di Bogor tepatnya. Nah, baru setelah itu di 2021 mulai buka kopi. Namanya apa? Namanya Bee Coffee, Mas. Coffee. Akhirnya kita dapat sponsor. Udah nggak seret deh kalau bikin podcast nih. Ini namanya Bee Coffee. Betul. Bee Coffee sendiri udah ada berapa cabang atau mungkin tempat mungkin di seluruh Indonesia? Alhamdulillah sekarang Bee Coffee ada 17 cabang sih, Mas. 17 cabang. 17 cabang. Paling jauh itu di Mataram, di Lombok. Di Lombok. Di mananya? Di Lombok Plaza Hotel, Mas. Oke. Berarti kalau kita ke Lombok boleh itu ya? Ada, Mas. Kenal Mas Kevin, saya temennya Mas Kevin gitu kan biasanya gitu. Temannya owner. Oh gitu, terus 17 cabang. Betul. Itu apa? Franchise kah atau kemitraan atau gimana tuh? Nah, itu sampai kita minum ya? Iya, sambil minum, Mas. Jadi di 17 cabang itu memang tidak semuanya kita kelola, Mas. Jadi kita juga buka sistem franchise di situ. Gitu. Jadi ada ceritanya juga, Mas, kenapa kita buka franchise. Jadi Bee Coffee ini tidak seperti brand-brand kopi yang lain, Mas. Jadi ya udah pasti brand ini berangkat dari kita sendiri, dari kantong sendiri, Mas. Jadi sudah pasti waktu itu kita belum stabil secara finansial, Mas. Ya kan namanya flagship, ya kan baru mulai semuanya. Jadi kita mulai semuanya serba minimal gitu, Mas. Kalau kita buka cabang secara keseluruhan dengan manage full dari kita, otomatis juga biaya yang kita gelontorkan juga banyak banget, Mas. Berapa modal pertama kali itu? Ingat nggak, Mas? Waduh, kalau modal pertama kali sebenarnya kan kerja dari Dubai nih, pasti bawa banyak duit nih. Enggak juga sih, Mas. Enggak juga, Mas. Jadi ini ada cerita unik juga, Mas, sedikit. Jadi gimana tuh? Awal terbentuknya Bee Coffee sendiri gitu ya, Mas ya. Ini mungkin teman-teman dari
KCFM atau dari pendengar di YouTube juga ya, penonton di YouTube juga mungkin bisa mengambil inspirasi mungkin dari sini. Jadi saya menjalankan F&B ini, pekerjaan F&B ini kan sudah hampir ya mungkin 12 tahunan lah ya. Sudah cukup lama lah ya. Cukup lama. Nah, ada pelajaran yang bisa saya ambil di industri ini Mas, di F&B ini yaitu hospitality industry. Ya, mungkin teman-teman dari F&B sendiri mungkin pernah dengar ini ya, atau teman-teman perhotelan pasti pernah dengar yang namanya hospitality industry. Bukan rumah sakit ya, hospital. Bukan. Ini lebih ke arah etika atau tata cara kita bekerja dalam dunia F&B. Ini penting nih, kunci penting nih kalau untuk membangun F&B. Jadi jadi ini juga salah satu alasan kenapa Big Coffee lahir Mas. Gitu. Nah, jadi setelah saya kembali dari dari luar negeri, pulang ke Indonesia, saya bekerja di salah satu restoran ayam di Bogor Mas ya. Nah, waktu itu saya bekerja sebagai barista juga Mas. Di store tersebut ya. Jadi restoran ayam goreng ini juga memang mencontoh kayak McDonald Mas. Jadi kayak McDonald ada McCafe seperti itu ya. Nah, di situ saya bekerja sebagai barista. Nah, salah satu customernya itu adalah rekan kerja saya sekarang Mas. Rekan bisnis. Sorry. Tidak sengaja atau disengaja pertemuan itu? Tidak sengaja juga Mas. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya gitu Mas. Ya. Nah, ini saya menjalankan hospitality industry ini, menjalankan banyak aspek di dalamnya. Salah satunya adalah service excellence Mas. Service excellence itu seperti kayak kita datang, kita grooming, ya kan, kita sapa customer dengan baik, ada caranya juga. Terus juga ada handling komplain di dalamnya, bagaimana cara kita menghandling komplain dengan baik juga supaya customer satisfying. Seperti itu ya. Dan nyaman juga di situ ya. Iya. Dan itu saya jalankan itu dari awal Mas, dari awal setelah kuliah. SOP itu bangun SOP. Ya itu kan seperti SOP ya Mas ya. Yang saya kira awalnya Mas itu cuma sebagai aturan aja. Saya kira aturan aja. Ya udahlah gue kerja ini cuma SOP aja seperti itu. Sampai akhirnya saya jalankan itu sudah bertahun-tahun. Itu momennya itu pas saya di restoran ayam itu Mas. Saya jalankan. Jadi ketemu sama rekan bisnis ini, rekan bisnis saya yang sekarang ini. Itu dalam momen dia juga pesan makan minum segala macam dan sempat komplain Mas di situ. Berarti di situ keluarin tuh jurus-jurus itu tuh. Ya seperti biasalah kita sapa customernya bagaimana sih apa ya Bapak yang komplainnya apa aja, Bapak kendalanya apa saja, bisa saya atasi atau tidak seperti itu. Terus bisa sampai jadi partner bisnis tuh gimana tuh? Jadi ya intinya saya service excellence lah ya ke orang ini. Dan setelah itu mungkin dia ngelihat kali ya. Ya mungkin dia lihat di situ memang tidak langsung secara spontan. Oh ya Mas ini enak bla 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 gitu enggak. Itu. Jadi setelah itu Mas, jadi mungkin 1 bulan kemudian mulai berkenalan di situ, tukar nomor ya kan. Nah momennya waktu itu saya mau resign dari situ karena saya masih terikat kontrak dengan perusahaan itu yang di ayam goreng itu. Bukan yang di Abu Dhabi Mas. Abu Dhabi. Ya, jadi saya mau resign waktu itu mau kembali. Waktu itu COVID masih naik turun. Masih pelonggaran lah ya. Waktu itu ada longgar sedikit ya kan. Mulai beraktivitas normal lagi. Akhirnya saya memutuskan waktu itu resign dan ingin kembali Mas karena masih terikat kontrak gitu. Nah di momen itulah Mas rekan bisnis saya ini datang ngontek, Mas daripada balik ke luar negeri mending kita buka kopi bareng. Waduh, rezeki memang gak ada yang tahu. Nah itulah yang sampai saat ini saya terapkan ke teman-teman di outlet Mas, teman-teman barista. Jadi customer siapapun itu, mau dia latar belakangnya mau bagaimana gitu kan, penampilannya bagaimana, tetap lakukan service excellence. Karena kita nggak pernah tahu orang ini seperti apa gitu loh. Jadi someday misalkan 1 bulan kemudian, oh Mas yuk ikut saya yuk, kayak saya lihat servisnya Mas bagus. Ya bla bla bla. Nggak boleh underestimate orang ya. Betul. Yang awalnya itu saya lakukan Mas. Awalnya dulu ya waktu saya kerja saya underestimate aja. Ini cuman sebagai SOP aja gitu kan. Oh ini orang biar aja lah seperti apa gitu. Oh ternyata itu penting ya Mas. Penting. Hal yang menurut saya hanya SOP yang hanya ya udahlah ini hanya semacam rulesnya aja. Ternyata itu ada hikmahnya Mas. Itu penting tuh ternyata tuh ya. Nggak boleh underestimate orang. Betul. Terus gimana tuh sampai detiknya diajak kerjasama? Itu awal mulai Big Coffee. Iya awalnya mulainya langsung memang namanya Big Coffee Mas. Big Coffee. Kalau boleh tahu Big Coffee itu apa sih? Saya penasaran. Suka main di sana tapi nggak tahu Big Coffee itu apa. Iya, jadi Big Coffee ini pertama kali memang kita pilih namanya karena
kita mencari Lebah bukan kan? Bukan. Okay. BE aja Mas. B, oke. Sebagai kopi gitu lah. Sebagai kopi begitu. Jadi kita ambil B itu karena ini juga berawal dari keresahan kita sebagai tukang kopi, Mas. Oke. Nah, rekan bisnis saya juga mengungkapkan keresahan itu di situ juga, Mas. Sebagai orang yang suka ngopi. Oke. Jadi saya sebagai tukang kopinya gitu kan. Rekan bisnis saya ini sebagai orang yang doyan kopi. Betul. Nah, dia sering ngopi di mana-mana dan ternyata tidak menemukan kopi yang enak. Oke. Dan karena Mas tukang kopi, saya tukang biskuit nih. Sambil makan biskuit boleh diambil. Oh, boleh, Mas. Boleh. Oh, mantap. Boleh. Mas mau yang mana nih? Mau nyobain yang ini? Boleh yang ini. Ini namanya biskuit Cocola. Wah. Sering ada di minimarket atau supermarket, boleh dicobain. Sambil kita makan ngopi, temennya biskuit Cocola nih. Cocola Black Milk Wafer Cream. Yes, betul. Ada yang Majorico, ada yang Cocola Malkis susu. Ini sebutannya gimana, Mas? Cocola Black Milk Wafer Cream. Betul. Boleh sambil kita ngobrol, sambil kita nyobain. Boleh ya, Mas, dibuka ya, Mas, Cocola ya. Black Milknya. Thank you Cocola ya. Terus gimana tuh habis itu? Sampai mana tadi, Mas? Sampai mana ya? Aku juga lupa. Oh ya, ini Big Coffee, Mas ya. Oke, Big Coffee. Menjadi kopi, seperti kopi ya tadi. Iya, jadi kalau diartikannya seperti itu, Mas, Big Coffee ya. Jadi Big Coffee ini berangkat dari keresahan, Mas, awalnya. Saya sebagai orang yang mengolah kopinya, rekan bisnis saya ini sebagai orang yang suka ngopi, cuman tidak menemukan rasa yang pas menurut dia ya. Seperti itu. Nah, jadi dia waktu itu memang sempat mau buka bisnis kopi juga, Mas. Sempat mau franchise. Belum kayaknya ketemu sama partner yang tepat kali ya. Itu juga penting kali ya, Mas. Itu awalnya memang dia mau franchise. Dia mau beli ini gitu. Iya, mau franchise. Cuman mungkin tidak cocok, Mas, awalnya gitu ya. Franchise tidak cocok. Akhirnya ketemu saya, itu juga jaraknya 8 bulan, Mas. Jadi 8 bulan saya masih kerja di situ, sering konten-kontenkan kan. Cuman saya nggak tahu dia mau buka kopi awalnya gitu. Setelah saya resign baru dia ngajak, baru dia jelaskan di situ. Ada juga presentasi. Presentasi. Walaupun suara gini ada efeknya, maaf ya. Aktifnya ya. Suruh makan soalnya. Kalau presentasi waktu itu bukan langsung yang detail seperti apa, karena saya juga bukan berangkat dari orang yang bisnis kopi, Mas. Kurang ngerti juga. Saya pelaku pengolah kopinya di dalamnya, seperti itu. Untuk manajemennya dia ngatur apa gimana? Ya, jadi kita berbagi tugas di situ, Mas. Berarti ada berapa founder ibaratnya? Di dalam hanya berdua, Mas. Berdua. Ya. Jadi dia sebagai founder, saya sebagai co-founder jatuhnya, seperti itu. Sampai mengeluarkan mitra-mitra itu. Betul. Apakah masih bisa nggak sih kalau misalnya orang pengen kayaknya tertarik nih bikin franchise di Big Coffee, gimana tuh caranya? Oh, boleh, bisa sih, Mas. Jadi ini juga jadi semua ini memang berdasarkan dari pengalaman ya, Mas ya. Berdasarkan dari pengalaman. Jadi kalau kita lihat sekarang bisnis kopi sekarang juga memang overpriced ya. Ya menurut zaman sekarang yang orang-orang yang survive dari COVID ini, ya ini masuknya memang sudah overpriced gitu. Oh, berarti udah lama juga ya, Mas ya? Apanya? Dari 2021 kan? Betul, sampai 2025. Sekarang sih 2025. Berarti cuan tuh. Cuan ya. Terus gimana tuh caranya kalau misalnya healthy people mungkin pengen buka franchise Big Coffee juga? Gimana tuh? Ada rulesnya gimana? Enggak sih. Kalau di kita saat ini memang kita lebih fleksibel aja, Mas. Lebih fleksibel aja untuk franchise kopinya seperti itu. Untuk harga kopinya, harga franchise sendiri memang kita cukup affordable sih, Mas. Dibanding brand-brand yang saat ini ada. Seperti boleh itu. di-spill gak? Boleh sih. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa ya, oke. Nanti kan kode referral di sini. Oh, ada ya? Di bawah sini. Ya, jadi kalau untuk bisnis kopi kita saat ini memang starting di 25 juta, Mas. Oh, cukup. Jadi 25 juta itu memang untuk franchise fee-nya saja, Mas. Ya, itu belum dalamnya sih. Cuman kalau untuk yang di dalamnya kita lebih fleksibel. Gitu. Jadi kalau kalau di brand lain, di kompetitor lain memang untuk franchise fee memang sudah hampir di 100 juta up ke atas, Mas, untuk franchise fee. Itu belum dalamannya gitu. Nah, terus kenapa di franchise di Big Coffee memang lebih menarik karena di dalamnya sendiri untuk kita set up peralatannya segala macam, bahan baku memang kita buat semuanya harganya lebih affordable aja, Mas, lebih terjangkau. Jadi di Big Coffee sendiri kami berpandangan bahwa mesin kopi mahal atau murah ya itu bisa menghasilkan kopi yang enak, Mas. Gitu. Tergantung skill juga. Tergantung skill pastinya. Jadi main behind the gun-nya aja sih. Gitu. Apakah kalau misalnya kita pengen join nih
dengan uang segitu? Itu udah sama pelatihan baristanya atau gimana tuh? Iya, jadi kita berikan pelatihan barista juga sih Mas. Jadi kalau misalkan kita mau total ya Mas ya, total ya kurang lebih 100 juta lu udah bisa buka coffee shop. Gitu. Kalau misalkan kompetitor lain 100 juta itu ibaratnya baru uang benderanya aja selama 1 tahun. Cuannya berapa sih Mas? Cuannya? Nah, kalau kenapa bisnis minuman lebih menjanjikan ya, F&B lah terutama ya, karena di situ memang memberikan margin yang cukup luas Mas, di situ cukup jauh, besar juga ya, gitu. Yang dimana kalau misalkan ini saya berbandingkannya antara bisnis makan dan minuman aja ya Mas ya. Kalau bisnis makanan itu ada mungkin cuannya memang rata-rata hanya di 50% sampai 70%. Ya. Kalau minuman itu bisa sampai 100% up ke atas. Makanya orang banyak sekarang buka coffee shop di mana-mana gitu ya. Jadi kita bisa lihat sekarang ya, bisnis kopi itu menjamur sekali di mana-mana, banyak banget Mas. Gimana caranya kalau misalnya kita sebagai pengen punya bisnis coffee shop untuk tetap stay dan bertahan? Karena banyak kan baru buka ya kan setahun 2 tahun belum sempat nyobain udah tutup aja. Gue sempat kayak gitu tuh Mas. Ini coffee shop ini kayaknya baru nih, nanti aja. Nanti udah tutup dulu, udah ganti jadi mixu tempatnya. Gimana tuh caranya untuk tetap stay untuk bisnis kopi dan menghasilkan pastinya? Iya, jadi sebenarnya banyak faktor di dalamnya Mas sebenarnya. Ini juga saya tahu setelah saya jalankan bisnis kopinya ini ya, gitu ya. Setelah menjalankan Big Coffee. Jadi struggle-nya itu cukup banyak, mulai dari brand identity. Terus mulai dari konsistensi rasa, terus apa sih tempat yang bisa lu berikan di situ, ya di dalam-dalamnya ya, entah konsepnya kah, terus entertainnya di dalam apa aja kayak gitu. Itu yang memang harus betul-betul all out ya. Lu harus all out di situ. Ya sebenarnya sih namanya bisnis, semua juga harus all out ya. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah di situ. Nah, jadi yang ya saya ambil contoh di Big Coffee lagi ya gitu. Jadi memang di Big Coffee sendiri kita memang mempercayai bahwa rasa yang enak itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh customer Mas. Gitu. Jadi ini yang sudah kita lalui juga ya gitu ya. Customer yang memang udah ibaratnya udah lidahnya udah kecantol gitu ya. Itu bakal balik lagi. Pasti balik lagi Mas. Karena jadi memang sekarang tipikal orang itu ini terbagi lagi Mas. Ya sekali lagi ya, dunia kopi ini dinamis banget ya, bisa fluktuatif setelah 1 bulan itu bisa berganti habit segala macam gitu ya. Trennya apalagi tren itu naik turun juga pastinya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya kita buka coffee shop, itu biasanya kan orang cuma pesan kopi 1, terus nongkrongnya berjam-jam. Itu gimana cara mensiasatinya atau memang ya udah yang penting cuan? Gimana tuh? Jadi kalau misalkan ada orang yang memang nongkrong berjam-jam sambil kerja gitu biasanya kerja, ya memang sih untuk etika memang kita nggak bisa ngusir, ya nggak bisa ngusir orang ya Mas ya, karena memang sudah haknya di situ gitu. Dan tidak ada house rules juga, lu beli di situ nongkrong berapa jam tidak di set up juga seperti itu. Ya kita sih lebih ke arah mungkin kita datangin lagi orangnya, misalkan Kak mungkin mau nambah gitu caranya minumannya atau makanannya, that's it, seperti itu sih Mas. Terima kasih Mas Kevin atas informasinya, ilmunya. Kalau misalnya healthy people pengen ngopi juga Big Coffee, ada di mana aja? Kalau di Bogor sih kita ada 5. Ya ini karena kita regional di Bogor ya, kita ada 5. Ada di Sukahati, ya di sini di Cibinong juga, ada di Tajur, di kantor Samsat Kota Bogor. Terus ada di Bang Barung, di dekat Pajajaran. Terus ada lagi di Cibung Bulang. Gitu. Kalau Tajur kalau di Tajur di Bogor sendiri itu kita ada barista class Mas. Jadi barista class. Boleh diinfoin sedikit tuh. Iya, jadi kita saat ini juga memang open untuk barista class. Jadi untuk buat siapapun, buat follower Big Coffee atau buat pendengarnya di KFC FM, penonton, itu juga kalau memang pengen ikut barista class juga bisa di kami gitu Mas. Kita starting di harga normal memang di 2,5 juta rupiah. Itu pelatihan selama 2 hari, dapat sertifikat, dapat modul, dapat meals juga, makan, terus bisa kita diskusi tentang kopi, sharing tentang kopi juga gitu. Tapi kita juga memang saat ini lagi ada promo di 1,5 juta Mas. 1,5 juta. Iya. Saat ini juga satu lagi masih. Boleh. Kita juga lagi ada promo barista Big Coffee Go to School. Apa itu? Jadi kita juga menyasar teman-teman sekolah karena tren saat ini anak-anak sekolah terutama di SMA, SMK. Culture. Betul. Jadi sekarang kopi.
doyan ngopi mas. Jadi mereka nggak cuma datang nongkrong di coffee shop. Yeah. Mereka bikin kopi di sekolah mas, bawa alat seduh. Memang manualan sih gitu. Jadi menurut kami itu juga memang salah satu tren baru mas. Makanya kita menghadirkan Be Coffee Goes to School. Dan itu promonya kita 250.000 per siswa. Jadi teman-teman yang pelajar pengen jadi barista boleh langsung cek Instagramnya Be Coffee. Ya, becoffee.official. Terima kasih Mas Kevin Stepanus, founder owner Be Coffee. Udah main-main di GC. Terima kasih infonya. Siapa tahu yang pengen punya bisnis kopi atau pengen jadi barista langsung aja ke Be Coffee. Bye.